Nah, sekarang kita akan membahas satu konsep yang mungkin membingungkan orang-orang yang belajar kimia kebanyakan ya. Tapi sebenarnya ini pada level tertentu ini adalah konsep yang paling simpel. Gagasan dari mol. Ini molnya dalam bahasa kimia ya, bukan yang bahasa, kalau dalam bahasa Inggris yang artinya tikus tanah tuh bukan. Ini mol dalam bahasa kimia. Mol di kimia itu cuma sebuah bilangan aja. Dia cuman sebuah bilangan dan bilangannya itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Bilangannya gede banget ya. Ini disebut juga sebagai bilangan Avogadro. Ntar kapan-kapan mungkin saya akan bikin video yang ngebahas tentang Avogadro ini. Avogadro's number. Tapi kita cuma perlu tahu itu aja sih. Mol itu cuma sebuah bilangan. Ya ada sih definisi yang lebih detail dan lebih panjang dari mol itu apa. Ini sebenarnya bentar saya kopas dulu deh dari Wikipedia deh definisinya. Ini adalah definisi mol menurut Wikipedia. Nah, nanti di akhir video semoga kalian bisa ngerti kalau definisi ini sama dengan yang saya maksud. Tapi karena kita baru mau mengenal konsep ini menurut saya definisi yang gak gampang ya di ngertiinnya. Intinya mol itu didefinisikan sebagai jumlah dari substansi sebuah sistem yang mengandung total elemen yang sama dengan atom dalam 12 gram dari karbon 12. Nah, kan tadi kan saya baru bilang mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23 kan. Jadi kalau kita ambil bagian paling belakangnya aja, ini yang atom 12 gram dari karbon 12. Jadi artinya kita punya 1 mol of carbon 12, 1 mol dari karbon 12. Jadi di dalam apa tadi? In 12 gram carbons. Kalau nggak salah, iya kan? Ya, jadi ada 1 mol dari karbon 12 atom di dalam 12 gram karbon. Nah, karena inilah mol ini berguna. Kita bisa langsung nulis 1 mol aja daripada nulis 6,02 kali 10 pangkat 23 tadi atom karbon 12 dalam 12 gram atom. Ini ribet banget ya. Lah kok kita bisa tahu sih? Ini artinya apa sih gitu loh sebenarnya. Kan kita baru aja menambahkan dalam karbon. Mereka bilang ini adalah jumlah dari substansi molekul apapun. Kalau kita konversi antara unit massa atom dan gram kan. Buat saya ini ngebingungin banget. Gimana sih mengaplikasikan ini ke soal-soal? Nah, yang pertama harus dimengerti adalah mol itu cuma satu terjemahan antara gram dan unit massa atom. Nih yang ini. 1 karbon 12 atom itu apa? Masanya berapa sih masanya? 12 kan? Masanya 12. Karena itulah dia disebut karbon 12, bukan karbon 14. Masanya 12 unit massa atom atau atomic mass unit. Jadi kalau kita punya sesuatu yang punya massa 12 unit massa atom, terus kita punya 1 mol atau 6,02 kali 10 pangkat 23 dari atom-atom ini, maka semua atom itu gabungan massanya akan berjumlah 12 gram ini. Oke, cara pikir lainnya gini. Gimana ya? Bayangin 1 gram itu 1 gram sama dengan 1 mol unit massa atom alias AMU ya, atomic mass unit. Kita bisa tulis 1 gram itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 unit massa atom. Ya kan? Sama kan? Kenapa mol ini sangat berguna? Ini ada sih di definisi Wikipedia tadi. Jadi dia itu membantu kita untuk menerjemahkan antara dunia atom ini, tempat kita berurusan sama unit massa atom dan situasi di mana sebuah atom punya ekstra neutron terus sama mereka ditambahkan ke unit masing-masing massa. Mol itu membantu kita menerjemahkan antara dunia atom kayak gini dengan kehidupan sehari-hari yang dimana kita pakai gram. Asal tahu aja ya, gram itu sebenarnya satuan yang kecil banget untuk massa. Gram itu 1/1000-nya kilogram kan. Di Amerika sekilo tuh sekitar 2 pon. Jadi 1 gram itu sekitar 1/500 pon. Sedikit ya.
Jadi ini ada banyak sekali nih atom dalam jumlah yang sangat-sangat kecil dalam 1 gram karbon, atau seenggaknya dalam 12 gram karbon ini kita punya banyak sekali atom. Kita punya 6,02 kali 10 pangkat 23 tadi. Untuk menegaskan aja, kayaknya saya mendingan ngomongin dalam konteks atom ya. Ini bilangan yang gede banget loh ini. Kalau mau ngebayangin, coba bayangin. Oh, saya pernah dikasih tahu bahwa dalam diameter sehelai rambut ya, itu misalnya rambut nih, ini diameternya kan, nih diameternya. Nah, kalau kita gerak ke sini, ada 1 juta atom karbon, 1 million atom karbon. Atau kalau misalnya kita mengambil apel deh, apel nih, terus kita mau mencoba membaginya jadi atom. Terus kamu ambil 1 atomnya. Oke lah, apel itu kan terdiri dari berbagai jenis atom ya. Tapi kalau kita ambil salah 1 atomnya dan perbesar itu sampai seukuran apel, maka apel aslinya itu akan jadi sebesar bumi. Jadi 1 atom apel itu perbandingannya sama dengan sebuah apel terhadap bumi. Susah ya buat kita ngebayangin proses dari benda-benda sekecil atom. Kalau kita cuman punya 1 gram dari, misalnya kita punya 1 gram hidrogen. 1 gram hidrogen, 1 gram hidrogen. Kalau kita punya 1 gram hidrogen, artinya kita punya 1 mol hidrogen. Nah, kok tahu? Karena unit massa atom hidrogen itu 1. Jadi secara umum, kalau kita ambil 1 elemen, coba misalnya berapa sih massa dari, katakanlah 1 mol aluminium, katakanlah 1 mol aluminium. Misalnya kita ambil 6,02 kali 10 pangkat 23 atom aluminium, massa kolektif atomnya ini berapa sih? Lihat, masing-masing atom punya angka unit massa atomnya kan, 13 ini. Jadi 13 AMU tar dulu, nulisnya nggak pakai S, kali 6, bentar. Kalau ditulis kayak gini mungkin nanti malah ngebingungin, kalian juga malah bingung nanti. Biar gampang, bayangin aja deh kalau kita punya 1 mol dari sebuah atom. Lihat masanya alias nomor atomiknya. Ups. Nah, lihat ini masanya. Buat contoh ini katakanlah 27 ya. Jadi kita berurusan sama aluminium 27. Lihat jumlah massa atomnya. Dan kalau kita punya 1 mol dari atom itu, 1 mol aluminium, maka masanya akan jadi 27 gram. Ya kan? Ya. Intinya, kalau kita punya 1 mol dari sebuah atom, dia itu terjemahan langsungnya antara unit massa atom ke gram. Jadi 1 mol besi, misalnya besi 56 nih. Ya kan? Besi 56, kan di dunia ini banyak isotop besi. Jadi katakanlah kita berurusan sama besi 56. Jadi kita tulis begini, besi 56. Jadi misalnya kita punya 1 mol ini, 1 mol besi ini, besi 56. Dalam gram itu ya dia 56 gram. Ngerti gak sih? 56 gram. Jadi hitungannya tuh gak susah. Kalau kita pikir lagi, kita tinggal pikir lagi aja, ini unit massa atomnya berapa? Kan 56 kan? Ya ini 56 unit massa atom per atomnya. Terus kita punya 1 mol dari atom-atom ini. Jadi kita hitung 6,02 kali 10 pangkat 23 kali 56 unit massa atom. Terus kita bagi dengan bilangan unit massa atom per gramnya. Hasilnya 56 gram. Nah, cara gampangnya sih, kita tinggal lihat aja jumlah massa atomnya berapa. Nah, itu misalnya deh silikon. Kalau kita punya 1 mol silikon, 1 mol silikon itu massanya bukan berat loh ya, soalnya ini bisa diaplikasikan ke semua planet. 28 gram.
Kalau 2 mol silikon berapa? Kalau 2 mol silikon, saya tulis jumlah masanya ya. Silikon itu masanya 28. Katakanlah 28 deh ya. 28 silikon. 1 mol lagi juga masanya kan tadi 28 gram juga kan. Jadi ya kalau 2 mol ya kalikan aja 2. Jadi 56 gram. Jadi terus katakanlah kita punya 4 mol oksigen, katakanlah. Oksigen ya. Dia masanya itu jumlahnya 16 ya. Masanya berapa? Ini atom oksigennya ini ada banyak banget loh. Masanya kira-kira berapa ya? Gampang. Jatuhnya jadi 4 dikali 1 mol oksigen itu kan masanya 16 gram kan? Jadi dikali 4 mol kan ya? 64 gram jadinya. Ini sebenarnya agak ngebingungin karena kita nggak biasa menggunakan kata macam mol ini sebagai sebuah bilangan. Tapi dia emang bilangan. Cara gampang ngebayanginnya adalah mol membiarkan kita menerjemahkan itu tadi antara unit massa atom ini langsung ke gram. Terus misalnya ada yang nanya nih, gimana sih caranya? Ya kita harus punya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom karbon supaya kumpulan karbon tadi bisa punya massa 12 gram. Mol artinya cuman begitu aja sih sebenarnya. Dia emang cuman bilangan. Oke, kalian silakan sih main-main dengan apa yang udah kita bahas hari ini ya. Karena sebenarnya penting banget untuk kita punya intuisi tentang ada apa sih di balik mol ini. Kalau enggak, nanti kita bingung kalau kita mulai ngebahas energi dalam artian atom butuh berapa kilojoules per mol dan apa energi dari reaksi ini gitu berapa dan lain-lain. Jadi kalian harus benar-benar ngerti mol di sini, sengerti-ngertinya. Kalau kalian masih belum ngerti, silakan kontak saya biar mungkin nanti saya bikinkan video lagi tentang mol ini. Bye bye.